لا يا الله يا سامع سؤالي عبيدك بالنبي حقك تسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral sabab rahimakumullah. Wahai para pemuda yang semoga senantiasa dirahmati dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan hidup di atas dunia, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat merasakan berbagai macam apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai umur kita, dari mulai kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini adalah satu anugerah yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Maka itu bagi Anda semuanya yang masih memiliki jiwa sebagai pemuda yang diharapkan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin-pemimpin yang akan datang, sebagaimana disebutkan bahwasannya syabul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Seorang pemuda diharapkan tatkala ia hidup di atas dunia ini memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, karena diharapkan ke depan setelah yang tua sudah tidak berada lagi di atas dunia ini, maka mereka lah yang diharapkan oleh Allah oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia yang lainnya untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah akan pertanyakan kemana kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita di atas dunia. Dari mulai harta yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah akan mempertanyakan kemana harta yang diberikan oleh Allah engkau gunakan. Begitu juga tatkala seseorang pemuda diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dasar lubuk hatinya yang paling dalam untuk menjadi seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang diharapkan nanti menjadi pemimpin di masa depan, maka di saat itu pemuda itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sababaka fima aqla, tentang keadaan sewaktu engkau muda, engkau gunakan untuk apa saja umurmu di masa muda. Di saat inilah mari kita sebagai para pemuda bangkit mengharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan ajaran dan syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda merasa rendah hati, merasa hina tatkala ada orang mengatakan bahwasannya Anda adalah orang yang tertinggal hidupnya di dunia karena Anda tidak mengikuti zaman. Tidak, sesungguhnya dengan kita menghidupkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, berjuang untuk ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW, disitulah keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perjuangan kita dan apa yang kita lakukan selama hidup kita sebagai para pemuda di atas dunia ini. Maka itu, jadilah pemuda yang sekarang ini jarang ditemui keberadaannya, bukan seperti pemuda yang banyak ditemukan di jalan-jalan gitu. Jadilah sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban,
agama ini dulunya adalah asing dan akan kembali kepada asing semula. Jadilah kalian pemuda yang asing. Arti yang asing, pemuda yang tidak terpengaruh dengan zaman, pemuda yang tidak terpengaruh dengan kenakalan anak remaja zaman sekarang, pemuda yang tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, pemuda yang tidak terpengaruh dengan berpacaran, dengan hal-hal yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di saat muda saat sekarang ini, bangkitlah wahai para pemuda, bangkitlah wahai ikhwan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang sebagaimana dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau adalah dikenal di kalangan sahabat pemuda yang pertama kali memeluk ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam ajaran Islam, mencatatkan namanya sebagai pemuda yang pertama kali memeluk ajaran Islam di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka itu jadilah kita sekarang penerus generasi Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah sampai titik darah kita terakhir untuk mengangkat, mendirikan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti jalan yang ditempuh oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, khususnya para ulama kita yang berkumpul di satu wadah ahli sunnah wal jamaah, satu wadah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kita keluar daripada ajaran mereka, jangan sampai kita keluar daripada jalan mereka. Sesungguhnya dengan mengikuti jalan mereka, kebahagiaan dan kemuliaan ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, jalan yang diridhoi oleh para orang, jalan yang diridhoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan ditempuh oleh para aulia, para syuhada, para ulama, para orang-orang soleh yang lebih dulu meninggal dunia daripada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan mendapatkan keridhaan daripada para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, para sesepuh-sesepuh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga meridhoi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selayaknya seseorang yang tergabung di dalam wadah yang dinaungi dengan lembaga yang sangat besar, khususnya di negara kita Nusantara Indonesia ini, Nahdlatul Ulama dikenal oleh seluruh penduduk kota, seluruh penduduk bumi Indonesia ini dikenal karena di sana terkumpul mereka para aulia, mereka para ulama-ulama yang bukan hanya ulama tetapi mereka juga pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang menanamkan asas-asas kebesaran daripada negara Indonesia ini. Nah, selayaknya lah bagi kita penerus generasi mereka, pemuda-pemuda yang tergolong di dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, di dalam Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, ya, untuk melazimi, mempelajari sejarah yang mereka dulu hidup di Indonesia ini bagaimana, mengikuti tarikah mereka, mengikuti ajaran mereka, tidak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tidak menyimpang daripada ajaran yang diajarkan oleh mereka. Ini tanda kita mengikuti mereka dengan sempurna. Kalau kita ingin mengikuti mereka, sebut saja mereka Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau ada dulunya juga pemuda. Tidaklah beliau menjadi seorang tua, tidaklah menjadi seorang yang dibanggakan, yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia, terkecuali mereka dulu adalah manusia-manusia yang pernah mengalami masa muda. Tapi lihat, masa muda mereka jauh dengan masa muda kita. Mereka masa mudanya taat beribadah, mereka masa mudanya dihabiskan dengan menghadiri majelis ilmu, mereka masa mudanya dihadiri dengan hal-hal yang positif, tidak hal-hal yang negatif, ya, yang menjauhkan mereka daripada jalur yang ditempuh oleh mereka. Mereka masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Nah, maka itu selayaknya seorang pemuda menjadi pemuda yang gemar menuntut ilmu agama, yang dekat dengan para aulia, para ulama, para tuan guru, sehingga
hubungan mereka selalu terjaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سلام الله ربي ذو الجلال على خير النساء بضعة رسوله وبنت